Kita ke Jogja lagi, Kamas Bayu Tulus semuanya udah lama banget kita nggak ke Jogja. Kembali aku nemu penginapan murah banget. Ini harga Rp200.000. Ini lengkap dengan sarapan dan ada kolam renang. Bonusnya deket sama alun-alun selatan Yogyakarta dan Prawiro Taman. Namanya adalah Pondok Ijo Villa Jogja. Kita ke Yogyakarta lagi. Ini kebetulan kalau misalkan Kamas Bayu Telur semuanya kembali mau cari penginapan di kawasan Mantri Jeron dekat dengan alun-alun selatan. Patokannya adalah Pelengkung Gading ya. Ini tinggal kayak jalan sedikit ke gang, namanya adalah Ngadi Negaran. Ini ada yang namanya Pondok Ijo Guest House. Lokasi tepatnya tinggal ngikutin gang ini aja, Kamas Bayu Telur semuanya. Kalau lokasinya ada di Ngadi Negaran MJ3 nomor 92, tadi gang, langsung lurus aja mentok Kamas Bayu Telur semuanya, nggak usah belok-belok gitu karena dari gang Ngadi Negaran ini modelnya kayak tusuk sate gitu ya. Lokasinya persis itu nggak mungkin nyasar, cuman mungkin kalau pakai mobil agak kesusahan ya karena ini jalannya kecil banget gangnya, tapi mobil sebenarnya bisa masuk karena di dalam itu juga ada parkir mobilnya. Nanti langsung ketemu dengan Pondok Ijo Guest House. Ini sebetulnya jadi satu dengan villa private dan di sini juga ada yoga session juga gitu. Tadi pintu depannya kayak gitu, kita langsung masuk tuh. Ada beberapa parkir sepeda motor itu muat, kalau 8, 7 itu masih muat, tapi kalau untuk mobil tuh kayaknya cuma 3 karena di sini kamarnya juga cuma dikit banget, hanya ada satu villa. Kemudian kamar tuh kalau nggak salah cuma ada 5 atau 6 gitu, termasuk yang aku tempati ini. Harga itu cuma 247.000. Udah termasuk dengan sarapan juga nih Kamas Bayu Telur semuanya. Jadi memang namanya juga Pondok Ijo ya, hawa hijau. Itu tuh emang kelihatan banget selama kita nginep di Pondok Ijo Guest House ini. Langsung dilengkapi dengan reception, dan ini hampir di semua tempat itu udah ada kayak apa sih, pembunuh nyamuk ya, atau apa sih, net yang ada listriknya, yang dimana di sini karena kita tahu ya sekelilingnya itu kan hijau pepohonan, jadi emang banyak nyamuk, tapi tiap ruangan itu udah ada penangkal nyamuknya gitu. Di sini juga komplit, nggak cuman sekadar hijau-hijau, banyak juga kolam-kolam mini kecil gitu yang di situ ada ikannya, bersih juga, mekanisme check-in kayak biasa. Kita langsung menyerahkan kopi ID, kemudian langsung sama petugas di WhatsApp untuk ditanyain menu makanannya. Nah, menu makanannya ini komplit, ada American breakfast, ini khusus untuk turis, biasanya ada buah, roti, sandwich kayak gitu. Kemudian kalau Indonesian breakfast itu nanti pakainya gudeg. Lengkap dengan teh, kopi, air mineral, ini free flow Kamas Bayu Telur semuanya. Jadi bisa menikmati minum sambil juga ini mini resto sekaligus pendopo ya. Jadi yang di sini dipakai untuk nongkrong, sekaligus ini komunal areanya juga, tempat ngerokok di sini tuh. Kelihatan ya hawa vibe Ubud ya kan, vibe Bali tuh kerasa banget di sini di villa Pondok Ijo Guest House. Sekali lagi aku dapat di Traveloka. Harganya itu cuma Rp247.000. Nanti aku taruh link pembeliannya di deskripsi. Kalau Kamas Bayu Telur semuanya kepengen banget beli via Traveloka, dan mana tahu bisa dapat harga sama kayak aku atau lebih murah, karena beberapa kali aku ngecek tuh harganya tuh kisaran 198.000 gitu. Di sini juga minimalis untuk pendoponya karena untuk beberapa hari itu tuh suka dipakai untuk yoga juga. Dan di sini pun sama ya, mekanisme apa namanya, vibe-nya gitu. Di sini ada games kalau kita kepengen banget mingle, karena kebetulan ketika aku check-in di sini aku adalah satu-satunya tamu lokal di tengah bule asal Swedia, Finlandia, kemudian Perancis dan juga Belanda. Jadi mungkin boleh yang suka pengen upgrade skill bahasa Inggris, silakan bisa nginep di sini tuh. Yang tadi aku bilang ya, kamarnya tuh cuman kayak 6. Aku juga kaget kirain 200.000 tuh karena ini single occupancy ya, single room. Kukira modelnya
barak atau hostel, tapi ternyata enggak. Aku dapatnya satu kamar tepat di depan kamarku. Ini adalah communal area juga. Jadi ini kayak beneran kita punya teras private sebenarnya. Silakan bisa pilih kamar sama kayak aku nomor 6 atau yang ujung kalau nggak salah. 5 atau 6 aku lupa. Oh iya, nomor 5 kamarku ya. Silakan bisa dipilih. Kita langsung unboxing aja untuk kamarnya, masih pakai kunci manual. Dan yang tadi aku bilang ini adalah single room. Jadi hanya ada satu kasur ukuran 100 kali 200 ya. Kemudian di sini juga unik nih, temboknya itu tuh kayak berasa ini apa namanya, tempelan dari ubin atau keramik perca gitu. Jadi kayak ditempel-tempel, jadi vibe-nya keren. Kamarnya bersih tapi tetap ya ada nyamuk karena mungkin efek dari luar. Tapi ternyata setiap kamar itu udah dilengkapi dengan obat nyamuk elektrik. Jadi ini aman kalau misalkan belum dinyalakan, memang nyamuknya kerasa. Tapi ketika udah dinyalakan itu ternyata udah nggak ada nyamuk. Lengkap dengan satu kursi, kemudian ini lemari yang jadi satu dengan meja. Kemudian lengkap juga dengan AC dan kipas angin. Kukira kan cuman kipas angin doang ya. Ditambah ini kalau udah nyala tuh nggak akan mungkin ada nyamuk. Nggak kerasa nyamuk sih. View-nya langsung dong kolam renang. Nanti kita akan unboxing sendiri untuk kolam renang ya. Kemudian ada kaca besar. Kemudian ini yang tadi aku bilang, dilengkapi dengan obat nyamuk elektrik di setiap kamar. Ini untuk policy dari kamar, mungkin boleh dibaca-baca Kamas Bayu Tulur semuanya. Kemudian ada remote AC, saklarnya 2. Kemudian itu juga ada monitor untuk kipas angin. Kemudian masih ada obat nyamuk semprot juga. Jadi di sini memang dijaga ya kualitasnya biar kita nggak digigitin nyamuk, tuh udah ada pertolongan pertamanya. Dapat juga ini tisu toilet. Kemudian ini masih ada storage kalau kita mau naro-naro. Dan ini pemandangannya, bentukannya kamar, sekali lagi harga cuma 247.000. Udah lengkap seperti ini, kasurnya empuk, selimutnya juga tebel gitu. Jadi kalau misalkan kita nyalakan AC itu tetap bakalan anget. Vibe-nya juga unik begitu. Ini beneran aku rekomendasikan kalau misalkan mau ke kawasan Prawiro Taman, ini deket. Kalau misalkan mau ke alun-alun kidul atau keraton Yogyakarta juga tinggal jalan kaki, nggak jauh. Jadi beneran aku rekomendasikan ke Kamas Bayu Tulur semuanya. Ini juga sebenarnya aku mampir ke sini karena besok kita akan pindah kota lagi. Jadi kayaknya kita nge-review dulu sebelum besok kita pindah kota lagi. Karena kita juga udah lama banget nih nggak nge-review hotel di Yogyakarta. Banyak yang nanyain kapan ini nge-review hotel Jogja. Ntar dulu ya, kita ajak Kamas Bayu Tulur semuanya untuk nemenin aku jalan-jalan keliling kota yang ada di mana-mana yang jelas ya. Senyaman ini beneran aku tidur nyenyak Kamas Bayu Tulur semuanya, dan aku beneran rekomendasikan sekali lagi kalau mau yang cari deket area Prawiro Taman atau Keraton Jogja atau alun-alun kidul ya. Kamarnya juga kalau misalkan mau kepengen nggak banyak tamu lokal tapi banyak bule-bule, silakan bisa dipilih aja Pondok Ijo Guest House Yogyakarta. Kamar beres, kita langsung geser Kamas Bayu Tulur semuanya ke area kamar mandinya. Tapi ini aku shoot sekali lagi, bentukan kamarnya beneran recommended gitu. Menyenangkan sekali bisa menginap di Pondok Ijo Guest House Yogyakarta. Atau jangan-jangan ini kamar mandinya keskip nih. Karena kadang suka kelupaan gitu kalau misalkan mau review hotel tuh semangat bookingnya, nyampe di hotelnya tinggal mau nyalain kamera mau nge-record itu kayak berasa mager. Nah ini mungkin juga minusnya adalah tidak banyak colokan. Jadi colokan itu hanya ada satu di deket jendela tuh ya kan, di deket sini doang untuk area colokannya. Jadi kalau misalkan mau laptopan sambil ngecas itu tuh harus kesini dulu nih, ke depan deket jendela. Jadi nggak bisa yang kayak kita tiduran sambil ngecas gitu tuh nggak bisa, kecuali kamu bawa kayak terminal sendiri ya. Kita langsung cek area kamar mandinya. Kalau ini beneran sempit sih karena okupansi juga cuma satu. Jadi kamar mandi tuh kayak minimalis banget, tidak banyak yang bisa dieksplor. Tapi ada X-house-nya, ini yang membuat kamar mandi sempit tapi juga nggak berasa bau. Kemudian ada jendela yang mengarah keluar, kemudian klosetnya ini juga aman.
bidenya juga nyemprotnya kenceng, kemudian lengkap dengan wastafel dan juga ada kaca lagi. Dan ini juga showernya mantap, cenderung ke panas ya, tidak hangat, jadi hati-hati, nggak perlu digeser ke area panas pun udah kayak berasa panas banget ini ya. Senyaman ini kamar mandinya, ini juga bersih, lengkap dengan handuk juga, handuknya juga bersih, kemudian wangi nih, sesempit ini tapi so far so good sih Kammas Bayu Tulur semuanya. Harga sekali lagi untuk yang mau pesan via Traveloka ini aku dapat di harga 247. Kamar single nomor 5 bisa dipilih karena depan kamar tuh langsung ada teras yang ada sofanya dan langsung mengarah ke area kolam renang. Meskipun ini kamar 1 sampai 5 tuh udah langsung menghadap ke kolam renang. Nih, kolam renangnya rindang. Kemudian tapi tetap ya ini banyak nyamuk. Jadi kalau mau duduk-duduk sih sama aja, harus mengolesi dulu krim anti nyamuk atau anti nyamuk spray. Dan lengkap dengan ini kolam renangnya untuk dewasa sayangnya. Jadi kalau misalkan bawa anak-anak, hati-hati karena kedalaman kolam renangnya tuh kayak 120 cm. Jadi hati-hati kalau mau bawa anak kecil, dipastikan dijaga gitu. Meskipun ini kemiringannya semakin mendekat ke sini makin miring, tapi tetap ya anak-anak harus dalam pengawasan karena sedalam ini kolam renangnya. Jadi mungkin kalau anak-anak di bawah 100 cm tuh tetap PR juga sih. Vibe-nya memang vibe Bali Kammas Bayu Tulur semuanya, meskipun tadi tempat duduknya minimalis banget, cuman ada kayak 3 atau 4 gini. Ya kan, sofanya tuh ada 3, kemudian ini tadi yang di depan ada 2. Depan kamar itu udah dilengkapi dengan kursi juga 2. Jadi memang kalau mau duduk-duduk di kolam tuh bisa depan kamar karena ini sebenarnya kolam renangnya merata ya. Ada di depan setiap kamar nih. Ini juga unik, bisa jadi kayak foto ala-ala gitu karena pemandangannya ini beneran seger, vibe hijau, menyenangkan banget. Kammas Bayu Tulur semuanya menginap di Pondok Ijo Guest House. Sekali lagi harga cuma Rp240.000, bisa lengkap dengan sarapan, kemudian kolam renang, kamar mandinya oke, kamarnya juga oke, lokasi juga strategis. Kalau misalkan cari makan juga tinggal kayak jalan 5 menit tuh udah sampai. Kalau mau ke minimarket juga deket dengan Maga, dan senyaman ini beneran aku rekomendasikan untuk Kammas Bayu Tulur semuanya yang pengen banget menikmati Jogja yang tidak gerah gitu, Jogja yang tetap rindang, Jogja yang nyaman. Ini tampaknya silakan bisa pilih aja Pondok Ijo Guest House Yogyakarta. Oke, senyaman ini beneran teduh, kemudian menenangkan. Kalau misalkan kepengen banget healing, cari tempat yang oke, ini beneran recommended banget Kammas Bayu Tulur semuanya, Pondok Ijo Guest House Yogyakarta. Dan tadi aku bilang ya, harga itu cuman 247. Ini udah lengkap dengan sarapannya ini. Menu-menu sarapannya dimulai dari jam 7 pagi. Kita sebelumnya udah di WhatsApp malam sebelumnya setelah kita check in. Pilih menu apa? Nah ini yang aku pilih adalah Indonesian breakfast tentu. Kalau nggak makan nasi tuh orang Jawa tetap berasa kayak belum makan ya. Ini aku dapat gudeg kering wijilan buah dan aku juga bikin kopi dengan vibe-nya kayak gini. Ini beneran menyenangkan. Bisa free flow untuk minumnya gitu. Dan ini yang aku makan, pisang, kemudian buah, dan juga gudeg kering wijilan. Tau lah, gudeg wijilan itu kan memang salah satu gudeg legend ya. Meskipun aku nggak terlalu suka gudeg, tapi ini oke untuk nambal perut ya sebelum kita explore Yogyakarta. Kalau gitu segini dulu Kammas Bayu Tulur semuanya, cerita perjalananku unboxing Pondok Ijo Guest House Yogyakarta. Kita ketemu lagi minggu depan jam 12 siang di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kembali aku akan ngajakin Kammas Bayu Tulur semuanya pindah kota lagi. Kota mana itu? Ketemu lagi Kamis depan Kammas Bayu Tulur semuanya.